Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Bosku, diesel bos, Innova bos, 2KT bos, single bos. Oke bosku, jadi kali ini di belakang saya ini ada unit Innova G diesel facelift 2010-11 punya konsumen kami Om Agung Sabto yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang dari divisi bengkel cat modification restorasi, divisi Proji atau divisi lampu Pro 7 GMS, divisi mesin GMS, divisi salon detailing, divisi interior yang berkecimpung membuat unit mobil ini walaupun tahun tua jadi segar kembali. Nah, nanti kita akan kasih cuplikan video, tapi mohon maaf kalau tidak lengkap ya, cuman sedikit-sedikit cuplikan ketika tim saya bekerja mengolah unit mobil ini sesuai dengan request konsumen. Nanti kita perlihatkan dan nanti di video hasil akhirnya kita akan review lengkap unit mobil ini. Nanti saya bawa kamera tak review lengkap bagaimana hasil akhir dari unit Innova di belakang saya ini. Oke bosku, di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari. Oke bosku, jadi ini teman-teman melihat dahulu bagaimana penampilan before-nya dari unit mobil Innova punyanya Om Agung Sabto. Kita kasih cuplikan sedikit bagaimana proses dari awal hingga akhir, penampilan before dan afternya setelah dipegang oleh Garasi Mobil Semarang ya bosku. Modifikasi yang kami lakukan di unit mobil ini tetap penampilan OEM look, restorasi eksterior body cat, ganti bumper depan, ganti headlamp yang sudah jelek, ganti bracket bumper depan. Nanti kita juga akan modifikasi di bagian lampu Proji Pro 7 P730HV di penampilan headlampnya bosku. Nah, ini teman-teman sudah lihat ya bagaimana proses video penampakan before dari unit mobil tersebut. Oke bosku, jadi unit Innova ini kita jelaskan lah bagaimana proses kerja di divisi bengkel cat GMS ya. Nah, karena unit ini tidak ada permintaan kerok full body, jadi kalau teman-teman ada request kerok full body bisa kita eksekusi. Sekali lagi, semua konsep itu kembali ke keinginan konsumen dan budget konsumen ya bosku. Nah, permintaan konsumen kami Om Agung ini hanya untuk melakukan restorasi full body cat tanpa kerok. Nah, proses yang kita lalui untuk proses body cat pertama, ketika unit mobil datang, kita lakukan pembongkaran part-part seperti stop lamp, headlamp, handle, karet-karet, list pintu, semua kita lepasi. Setelah itu masuk ke proses untuk pendembulan.
Nah, setelah proses pendempulan nanti kita amplas, kita buat flat agar hasilnya maksimal. Nah, pendempulan mobil itu juga kita bicara seni ya. Jadi pendempulan mobil itu harus mempunyai skill khusus, karena kalau dempul itu ndak profesional, terkadang itu hasilnya gelombang. Makanya kita serahkan kepada Cak Sud, ahli dempul yang sudah berkecimpung di dunia perdempulan mobil 25 tahun. Setelah kita dempul, kita amplas, kita jemur. Fungsi penjemuran itu agar dempul itu keringnya maksimal. Setelah didempul, dijemur, kering, baru masuk ke proses epoksi. Nah, setelah epoksi nanti dijemur lagi agar epoksi yang kita lakukan di body cat itu keringnya maksimal dan tahan lama. Fungsinya epoksi primer yang kita lakukan di unit mobil itu untuk menjaga kualitas cat yang baru agar tidak ngedrop atau mengkorok ya bosku. Jadi seperti itu. Setelah itu baru masuk ke proses tahap body cat, cat dasaran, cat utama, dan top coating 3 layer. Setelah itu baru ke proses amplas poles. Nah, itulah step by step yang kita lalui bagaimana proses body cat di garasi mobil Semarang. Tapi mohon maaf kalau video di GMS tidak lengkap ya, karena tim saya sibuk sekali mengolah beberapa mobil antrian di bulan ini bosku. Nah, ini kita persingkat aja, langsung ke proses modif lampu. Nanti finishing akhir kita proses pemolesan dan bersih-bersih sekaligus salon detailing. Itulah proses yang kami lalui di body cat divisi bengkel body cat garasi mobil Semarang bosku. Oke bosku, jadi mobil konsumen ini tuh sebenarnya udah jadi ya bosku, tapi malah minta diservis ya. Nah, kemarin tuh di awal sudah tak tawarin loh Om Agung Sabto ya, Om Sabto tak tawarin. Om Sabto, diservis apa enggak? Oh enggak usah Mas Robi, cuman modifikasi restorasi aja. Setelah mobil udah mau jadi, minta servis bos. Aduh, ini loh yang mengakibatkan kita kelimpungan. Karena apa? Ini kan body catnya udah mulus bos, eman-eman. Ya akhirnya kita turutin aja lah kemauan konsumen. Nah, ini mobil setelah selesai kita restorasi ada permintaan untuk servis all general check up le. Jadi ini sudah bawa check up, apakah ada spare part yang perlu peremajaan? Aman? Aman. Kaki-kaki aman ya? Kaki aman. Ini sudah dibongkar intake manifold ya. Intake manifold pipa EGR. Nah, ini kan basicnya mobil diesel. Hitungannya kotor dah, Le? Kotor. Coba Le kasih lihat kerak-kerak. Kotor banget itu. Kerak-keraknya nih bosku. Itu bisa buat bedak kalian yang pingin warna hitam, bedaknya pakai ini kotoran intake manifold nih. Ini sisa-sisa pembakaran bahan bakar ya, Le ya. Sisa pembakaran biosolar ya. Itu throttle-nya. Nah, inilah treatment mobil diesel di GMS. Bagaimana kami mentreatment general check up service, melakukan pembersihan kerak-kerak intake manifold, terus cek kaki-kaki aman? Aman. Dari ball joint, long tie rod, track aman ya. Kampas rem? Kampas rem masih tebel. Masih tebel ya kampas rem ya. Terus kampas rem belakang, Le? Belakang masih lumayan. Masih lumayan aman ya. Nah, ini kampas rem belakang dicek juga masih lumayan, masih tebel. Paling nanti untuk rem, servis rem 4 roda ya, Le ya. Nah, setelah kita lakukan general check up, ada beberapa spare part yang perlu kita remajakan atau kita ganti. Pertama, kita mengganti oli menggunakan 15W40 PTT karena ini kilometer mobil sudah hampir 300.000. Jadi kita menggunakan oli 15W40 dari PTT 7 liter. Terus ini filter solar, ini filter oli, ini karburator cleaner nanti untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di throttle ini. Terus ini brake cleaner nanti untuk membersihkan rem 4 roda. Terus ini boleh filter AC yang lama ya, udah kotor ini, nanti kita ganti.
Sama ini diesel purging, nanti finishingnya kita lakukan purging diesel. Itu filter solar yang lama ya Le ya. Nah, itu udah kotor itu bosku. Nanti kita ganti filter solarnya. Nah, inilah treatment mobil diesel di garasi mobil Semarang. Bagaimana kami mentreatment sebaik mungkin sesuai request konsumen. Oke bosku, itu aja. Thank you. 3, 2, 1, and you can see. Oke bosku, jadi kita review hasil akhir dari project unit mobil Innova punyanya Om Agung Sapto. Melibatkan beberapa divisi yang berkecimpung membuat unit mobil ini bagus lagi. Cat, repaint, full body black attitude. Dan ada sedikit restorasi yang nanti kita akan bahas. Apa saja restorasi yang kita lakukan. Nah, ini kita putari dulu eksteriornya, warna black attitude-nya yang kinclong, glossy, basah, wet look. Hasil seni kerajinan tangan dari garasi mobil Semarang bosku. Mohon maaf loh teman-teman ya, di video sebelumnya kalau proses kerja kami tidak lengkap karena kesibukan waktu. Terkadang kita kerja tuh lupa di video, cuman kita pertontonkan sekilas bagaimana tim saya mengolah mobil punyanya Om Agung Sapto ini dari awal hingga akhir. Dan video saat pengecatan juga tidak ada, sangat mohon maaf lah buat teman-teman. Kalau ingin ngelihat proses cat kami, ada di YouTube kami, di deskripsi video di bawah ya, di video bawah ini, deskripsi di bawah ada link YouTube. Ketika proses pengecatan kami sudah mengerjakan mungkin hampir 500-an mobil ya selama GMS berdiri, dan antrian kami pun sampai detik ini sudah di bulan Juni-Juli. Sekarang Februari, ini sudah Juni-Juli. Jadi teman-teman yang ingin cat full body antri di GMS sampai Juni-Juli, khusus full body cat. Teman-teman kalau lihat di kamera kayak gini bos, ini bukan tipu-tipu bos, asli bos. Yo, kita lihatkan lah hasil cacatan kami nih. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini sebelum kita bahas ke pekerjaannya, kita bahas di bagian penampakan depan. Nah, ini kemarin headlamp yang bawaan dari mobil ini tuh headlampnya sudah jelek. Kita carikan copotan yang bagus, terus kita servis mikanya biar kinclong. Sekaligus kita modif Proji Pro 7 P730 HV Pro 7 bos, dengan serot mahkota BMW New 2018 diamond warna blue dengan DRL LED model setengah lingkaran ya. Kalau ingin lihat hasil cahayanya Proji ini di Instagram atau YouTube atau TikTok kami sudah banyak bosku, tapi kita lihatkan ini siang hari. Di bagian sana tembus. Bayangkan kalau malam hari, padahal ini Proji tipe paling murah. Tuh, tembus ya bosku, di tembok nih loh. Lihat nih, di tembok tembus loh bos. Ini padahal siang hari. Tapi kalau teman-teman ingin lihat, tak matikan dulu mesinnya. Oke, saya matikan dulu, berisik soalnya. Kalau ingin lihat hasil cahaya dari Pro 7 ini, review saya di YouTube channel GMS itu udah banyak. Jadi ini pakai Pro 7 P730 HV Mark II Blue Lens hybrid teknologi dengan daya low beam 50 watt, high beam 60 watt, 5700 Kelvin. Ini tipe Proji Pro 7 terendah. Hasil cahayanya teman-teman bisa lihat sendiri ya, di YouTube channel kami banyak. Nah, setelah kita membahas ke lampu, nanti kita membahas apa saja project di unit mobil ini yang kita kerjakan ya bosku. Yang kita kerjakan, pertama kemarin sudah ganti headlamp yang lama jelek, kita ganti second copotan yang bagus, terus kita modif lampu. Terus bumper depan kemarin jelek, bumper depan bracketnya jelek, kita ganti. Kebetulan di bengkel saya di gudang itu ada bumper copotan yang bagus, yang kupingannya sini juga masih bagus, sama bracketnya kita ganti karena kemarin ini cuncunan di baut. Nah sekarang rapet orinya lagi. Nah ini bumper kemarin kita ganti bosku. Sekarang jadi presisi lagi ya bosku. Jadi rapet. Nah karena ini konsepnya dari konsumen kami Om Agung Sapto, tetap seneng OM look, tidak upgrade ke barong. Ingin merestorasi aja biar penampilan dari eksterior interior seger. Sekaligus servis all general check up di mesin ya. Jadi seperti itu.
Setelah kita ganti bumper depan, termasuk fog lampnya kita ganti ya, fog lampnya yang bagus nih, bersih lagi. Headlamp kinclong. Konsep bagian depan pada bagian grill dibuat hitam glossy. Nah kemarin list kap mesinnya itu punya konsumen juga udah jelek, jadi baut di dalamnya itu udah pada patah. Ini kita carikan copotan juga di gudang saya. Terus kita repaint black chrome ya. Nah ini kita repaint black chrome, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi bener-bener garang habis ya, asli. Ya, bukan kaleng-kaleng. Ini kita review lengkap nanti hasil cacatan GMS ya. Pantulannya di kap mesin nih bosku. Bayangkan itu pantulan pohon ada di bagian sinarnya, mantul di kap mesin ya, asli ya. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana Black Attitude dengan tipe cat metaliknya pol biru dengan hitamnya yang pekat, benar-benar membuat warna hitam ini jadi benar-benar garang abis. Nah selanjutnya pelek tidak ada mainan modifikasi, jadi pelek seperti ini dan bawaannya bannya dia sudah ban AT ya. Terus kemarin spion covernya udah jelek, kita ganti covernya yang sen model sipit, terus kita repaint sesuai warna body. Terus seperti pelipit kaca ini rata-rata ganti, model hitam polos, talang air slim. Lanjut ke penampilan belakang juga OM look standarnya, cuman mainannya itu karena emblem-emblemnya udah jelek, kita repaint black chrome. Emblem-emblemnya kemarin chrome-nya udah jelek, kita repaint black chrome termasuk terang lit. Terus pada bagian logo Toyota depan belakang kita buat merah candy. Nah ini perubahan yang kami lakukan di unit mobil ini selain cat full body seperti itu bos. Terus kita review hasil body catnya nih, bukan kaleng-kaleng ya, bisa buat ngaca nih loh pantulannya nih, bener-bener wet look glossy ya. Ini body cat atau kaca ya, body cat yang bagian bawah, tapi ini kaca kok kalah kinclong sama body catnya ya, asli. Kita lihat dari penampilan samping ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, hasil warna Black Attitude GMS punya bos. Nah pengecatan ini full body hingga bagian dalam-dalam, jadi seperti list pintu dilepas, ini pelipit, handle, karet-karet semuanya dilepas hingga bagian dalam-dalamnya bos. Nah finishingnya setelah keluar dari GMS kita lakukan salon detailing. Jadi kita cuci, door smear, kolong-kolong bawah bersih, terus ruang mesin bersih, interior juga bersih. Jadi teman-teman biasanya kalau masukin ke bengkel cat kan keluarnya kotor, tapi di GMS, keluar dari GMS insya Allah bersih, nggak perlu bersih-bersih lagi. Seperti itu bosku. Nah ini pengecatannya hingga bagian dalam, hingga sela-sela pintu dalam bosku. Teman-teman bisa lihat hingga sela-sela pintu dalam ya. Dan ini rapi ya, maskingnya ini, contohnya ini stiker pabrikan, ini rapi. Jadi ketika melepas maskingnya kita mengcutter ya, jadi tidak mengelupas cat atau pernisnya. Bener-bener rapi hingga sela-sela dalam. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, hingga sela-sela dalam pintu. Dan tidak ada cat yang nempel di handle-handle seperti ini. Jadi sekali lagi ada harga, ada kualitas. Kalau mau cari murah-murahan bukan di GMS, karena kita jual kualitas. Nah ini teman-teman bisa lihat hasil cacatan GMS. Jadi bagian karet-karet seperti ini dilepas, terus ini juga dilepas sensor, terus seal plate, door trim semuanya dilepas. Kenapa cat full body di GMS itu menguras waktu 30 hari kerja? Karena kita detail bosku pengerjaannya bosku. Hingga bagian dalam-dalam ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, hingga bagian dalam-dalam, headlamp, lampu dilepas, top lamp dilepas, karet-karet semuanya dilepas. Nah ini hasil pengecatan dari garasi mobil Semarang bosku. Terus kita lihatkan di bagian atap, kita review juga. Nah bagian atap ya rapi ya bosku. Jadi bener-bener totalitas pengecatan di GMS dari eksterior samping, depan, kanan, kiri, dalam hingga atap. Nah ini kita review lengkap bagaimana project di unit mobil Innova punyanya Om Agung Sabto ini. Ini ya,
Kita lihatkan hasil cacatannya, maskingnya rapi. Jadi ini tidak ke selawur cat ya bosku. Nah ini kita lihatkan. Jadi teman-teman bisa melihat hasil cacatan GMS tidak cuman dari foto, proses kerja videonya kita lihatkan sekilas, hasil akhirnya kita review hingga dalam-dalam. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri bosku. Biasanya kan ngecat sampai sininya kena cat, karet-karet kena cat, kalau di GMS enggak ya. Ya paling kalau masih ada kotor-kotor dikit wajar. Seperti ini bagian sela-sela dalam nih kan, ada sisa amplasan apa polesan ini, ya wajar lah. Tapi kan minor, tidak begitu banyak bosku. Nah ini kan teman-teman sudah ngelihat eksteriornya dan hasil cacatannya GMS. Kita lihatkan juga hasil pembersihan di ruang mesin. Kita lihatkan juga hasil pembersihan di ruang mesin. Nah ini kita bukakan kap mesinnya. Mas Heri minta tolong Mas Heri. Kap mesinnya. Nah ini mana ada bos bengkel cat yang melakukan pelayanan dengan harga menurut kami ya, dibandingkan dengan yang punya nama besar jauh, harga kami nggak begitu mahal, masih harga wajar, tapi bukan harga kaki lima ya yang penting ya. Tapi keluar dari GMS, final inspection dari saya, ruang mesin kayak gini bos ya. Bagaimana, worth it bukan? Keluar dari GMS ruang mesin seperti ini. Nah ini kemarin kan kita lakukan servis juga ya. Di video sebelumnya teman-teman kan nonton ketika mobil ini kita servis. Nah, ini kita lihatkan loh, kita bersihkan seperti ini. Tapi ini bukan salon detailing, dan basicnya mobil ini ketika datang juga ruang mesinnya tidak terlalu parah kotornya. Kalau biasanya ada konsumen yang sudah ngeplek coklatnya parah, itu kadang kita angkat tangan. Kalau ini kan kemarin ruang mesinnya terhitungnya nggak begitu kotor, jadi kita bisa bersihkan semaksimal seperti ini, kayak keluar dari mobil showroom bosku. Bagaimana, worth it bukan? Oke, setelah itu kita review juga di bagian interior. Nah unit mobil ini tuh kita buka dulu kacanya biar terang. Nah mobil ini tuh kemarin itu juga ada permintaan untuk modifikasi di bagian interior ya bosku. Nah ini kita review. Pertama di bagian setir palang 3, basicnya tipe G, model lama, minta dimodif ya minimal dengan setir orinya matching dengan desain joknya. Oke, ini selera konsumen sendiri, kita modif seperti ini. Jadi bagian klakson kita repaint hitam, terus bagian setir kita retrim, dan bagian rumah kunci atas bawah kita repaint hitam top. Jadi seperti itu. Nah selanjutnya ini pada bagian dashboard kita lakukan cover warna hitam dengan jahitan warna putih. Ya, kita lihatkan ini di bagian dashboard. Karena dipadukan dengan desain jok, cover jok 3 baris, bahan Acura, dengan desain yang sporty, sesuai request konsumen ya. Jadi ini desainnya request konsumen, kita hanya eksekutor di lapangan. Kombinasi list dan jahitan warna putih, plus karbon di samping kanan kiri. Ini karbon. Include konsol box, kepala konsol box, dan door trim 4 pintu, serta cover lantai bawah sesuai request konsumen. Cover lantai bawah juga di cover ini. Ini cover lantai bawah. Nah inilah hasil modifikasi di GMS. Terus kemarin kita bereskan di bagian plafon, kita bersihkan, bagian interior kita bersihkan. Keluar dari GMS, kinyis-kinyis kayak gini bos. Kemarin datang kondisinya nggak kayak gini bos. Jadi ini sudah dilakukan treatment GMS, dibersihkan semaksimal mungkin. Ini cover jok kemarin, cover jok orinya, dibersihkan semaksimal mungkin agar konsumen puas keluar dari GMS, tidak perlu beres-beres lagi, bersih-bersih lagi. Nah kemarin laci atas ini tuasnya atau gantolannya itu patah, terus kita akali, yang penting bisa terpasang lagi. Nah itu bosku, proses kami membuat mobil ini jadi matching lagi ya, sesuai dengan konsep atau pilihan konsumen. Bagaimana? Worth it bukan hasil karya kami? Buat teman-teman yang berminat modifikasi di GMS, yang penting teman-teman mau antri aja, karena untuk cat full body antriannya memang sudah panjang, karena kita mengerjakan sesuai kemampuan, tidak mau ngoyo, agar kualitas terjaga
sebulan kita cuma terima 4-5 mobil saja untuk cat full body. Kalau teman-teman ingin ngecat panel-panel atau ndak banyak, berapa panel, itu bisa atur janjian dulu, nggak bisa langsung datang. Jadi seperti itu aja bosku, review kami di unit mobil ini. Thank you ya sudah mengikuti dari awal hingga akhir Garasi Mobil Semarang. Oke, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.